Pak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, tadi kita sudah memulai dengan baca suratul Fatihah ya. Sebelum kita masuk kepada pembahasan soal yang telah Bapak Ibu selesaikan kemarin ya, eh, sambil juga menunggu kawan-kawan yang gabung, hmm, saya mendapatkan hasil ya analisis dari pengerjaan soal yang telah Bapak Ibu lakukan ya. Eh, Jumlah totalnya ini kalau tidak salah ada 2000-an ya Bapak Ibu ya. Iya, Pak, betul. Nah, ini saya mendapatkan hasil analisis soal ya yang telah Bapak Ibu kerjakan itu eh, masih ditemukan Bapak Ibu yang salah ya dalam menjawab soal. Eh, jadi coba Bapak Ibu sudah dapat infonya terkait dengan salah benarnya, sudah tahu jawaban skornya ya Bapak Ibu ya. Skornya Skornya sudah, sudah tahu, Tapi cuman untuk sudah, jawaban tapi jawaban benar benar Sudah salah tahu salah satu. dan yang pokoknya betul belum untuk Bapak. mana yang benar dan mana Oke, yang salah belum siap. tahu. Oke. Oke, gini Bapak Ibu, saya coba tampilkan hasil analisis soalnya ya. Nanti Bapak Ibu bisa paling tidak mendapatkan gambaran lah gitu ya. Eh, Bentar. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini adalah nomor soal ya. Nomor soalnya di sini ada 60, betul? 60 soal ya Bapak Ibu yang dikerjakan ya. Eh, Betul. Kemudian ini yang Ya, benar, betul. jawaban yang benar, ini jawaban yang salah. Gitu. Jadi Oh, gitu. ada ini PAI ya, PAI. PAI ini berarti total Bapak Ibu yang mengerjakan itu ada 1745 ya. Kalau lihat ini 44, ya, 45, 1745. 45. Nah, ini jawaban yang Bapak Ibu benar jumlah ya. Jumlah yang menjawab benar ada sekian, ini yang salah ya. Kalau kita lihat di sini, soal nomor 3 itu ternyata lebih banyak yang jawab salah. Kelihatan Bapak Ibu ya? Apa kurang besar? Kelihatan, Pak, sudah kelihatan. Kelihatan Oke, lah Pak. siap. Oke. Kemudian nomor 6 ini juga yang paling banyak salah. Ada 1400 ya. Kemudian ini termasuk banyak juga ya, meskipun nggak sampai 1000. Nomor 44 52 itu. Nomor 52 banyak salah. kemudian nomor ya dan ini 52 ada 1354 ini. 49, 49. 49 lah. 99 ya ada 900 tuh ya. Ini Oke. mana? Emang soalnya sulit atau gimana Bapak Ibu ya? Ya, soalnya sulit ya memang. Sulit, Pak. Enggak, soalnya mudah, jawabannya yang sulit. Jawabannya mirip-mirip, Bapak. Oke, Panjang. gini Bapak Soalnya Ibu ya. panjang. Oke, gini. Ini terus terang aja, saya mohon maaf ya terus terang ya. Ya. Saya baru buka soal yang di-share oleh LPTK ke dosen pendamping itu hari ini tadi, ya hari ini tadi siang lah, kira-kira saya baru buka. Kemarin sih di-share ya, tapi saya baru buka ini tadi. Nah, saya coba lihat soalnya, ya soalnya. Nah, pertama saya coba menjawab, saya coba menjawab ya.
berdasarkan, nah ini berdasarkan pengalaman dan eh, apa kelamaan pengalaman dan kelamaan saya hidup dan keseringan mengerjakan soal gitu ya. Bukan karena Jam pengetahuan Bapak Ibu terbang ya. ya, Pak? Karena saya ini Jam pendidikan bahasa terbang. Arab, bukan PAI, gitu ya. Oh, Insya Allah. Meskipun meskipun saya ketika PPG tahun-tahun sebelumnya saya megang Quran hadis, gitu ya. Nah, berdasarkan pengalaman karena usia saya juga sudah tidak sedikit, ya. Jadi saya sudah hidup 50 tahun lebih dengan berbagai pengalaman mengerjakan soal, baik soal yang saya ketika sekolah maupun ketika di luar sekolah. Sebenarnya Bapak Ibu ya, dari konstruksi soal itu bisa diduga, bisa dikira-kira meskipun kita nggak belajar. Itu menurut saya ya, itu. Nah, ini ada yang minta untuk merekam ya. Oke, saya approve ya. Silakan. Nah, itu saya mencoba menjawab itu kemudian memang ada beberapa soal saya yang ragu-ragu, tetapi lama-kelamaan saya sudah bisa menduga jawabannya. Itu. Saya bisa menduga jawabannya. Nah, sebelum nanti kita buka satu-satu ya soalnya. Mungkin Bapak Ibu ada yang menyampaikan kira-kira bagaimana cara menebak di antara cara menebak jawaban yang benar atau mendekati benar. Ilmu penerawangan ya. Yang panjang Depan paling panjang. jawabannya. Nah, ini. Saya suka nih jawaban ibu-ibu yang paling panjang. Ibu kan sukanya panjang-panjang. Jadi betul, Bapak Ibu, salah satu indikator ya, indikasi jawaban itu benar atau mendekati yang benar itu pilihan jawabannya adalah yang panjang. Ya, jadi saya lihat ternyata apa di antara jawaban-jawaban yang dikategorikan benar ya sebagai kunci jawaban itu memang cenderung panjang. Ya, gitu. Nah, eh, apakah Bapak Ibu yang menjawab panjang tadi itu skornya tinggi atau rendah? Karena sudah menduga Lebih jawabannya KKM. panjang gitu ya. Iya. Fresh KKM Bapak kemarin. Alhamdulillah. Di atas Oke, KKM, Pak. Kalau Di yang milih atas panjang itu KKM. di atas KKM. oke, Milih panjang siap. dapat 71. Ya, oke. Asal klik Pak, dapat 71 katanya. Asal Oh klik ya, ya. 85, Bu. Asal klik itu 85. Nah, itu asal klik 85. Pokoknya yang panjang-panjang, Bu ya. Iya. Oke. Ya, jadi itu salah satunya ya. Nah, sekarang coba kita akan mulai lihat satu persatu butir soalnya ya. Gitu. Ah, ini tadi sudah saya lihat, tapi saya melihatnya baru separuh, Bapak Ibu. Mohon maaf ya, saya baru lihat 30 soal. Ya, yang 30 yang lain saya belum lihat ya. Saya mohon maaf kalau saya belum membaca semuanya ya, karena itu tadi ini kayaknya jawabannya bisa diduga ini kan gitu ya. Nah, tapi coba nanti kita lihat ya setelah ini. Oke, sebentar Bapak Ibu. Saya akan share ya, share screen. Eh, bentar. Oh ya, gini sambil nunggu ya, saya akan bagikan link apa ini absensi ya, Bapak Ibu silakan ngisi, mumpung belum lupa ya. Nah, coba Bapak Ibu sempatkan waktu sebentar ya untuk ngisi supaya nanti tidak terganggu ya. Saya beri waktu 5 menit lah sambil menunggu kawan-kawan yang belum masuk ya, sambil saya menyiapkan materinya ini. Saya share screen habis ini.
Silakan Bapak Ibu untuk mengisi absensi dulu supaya nanti bisa fokus kita ke pembahasan ya. Sampun. Oke, siap. Terima kasih. Nah, sebentar Bapak Ibu. Saya buka dulu filenya, kemudian saya akan share screen. Bentar. Untuk waktunya kok susah diklik ya Mas? Bisa, Bu. Bisa. Mana itu? Mencet Langsung tab, Bu. Hah? tulis manual, Bu. Tulis manual. itu. Ada ih. 13. 13.00. 13 sampai 15 ya. 13.00, Bu. 13.00. Materi induksinya apa? Bisa ya? Bedah soal. Manual 13. Bedah soal SEB 2. 00. Sudah sampai situ aja ya. Berarti 13.00 ya. Ya, jam mulai aja itu. Pantesan nggak bisa. Materi industri beda soal. Dibacakan. Bedah soal Soal SEB 2. TO2. Dua. Jadi 2. Ya, terima kasih. Ngopi, Pak Suwarno. Monggo, monggo, monggo Pak Santoni. Pak, Waduh. materi induksinya apa, Pak? Bedah soal, Ada Bu. soal Bedah soal Bedah SEB soal. TO2. Bedah Beda soal SEB 2 juga apa-apa, monggo. Sudah. Ya. Terima kasih bantu. Oke, sudah Bapak Ibu ya. Ini, Kita Pak. mulai ya. Saya seruput dulu biar kuat ngomong. Mantap. Ini Pak Teguh kok nggak kelihatan ini? Nyari Pak Teguh. Yes, ya. Oke, kita mulai Bapak Ibu masih ya. narik ini. Bapak Ya, Ibu Pak. yang mungkin pas ada kebutuhan ngomong dengan tetangganya di samping, mic-nya dimatikan supaya nggak masuk ya. Oke, terima kasih. Kalau Mbak Putri, Pak. Sebentar ini saya PDF-kan dulu Bapak Ibu. Saya PDF-kan biar mudah. Sebentar. Apa? Oh. Oke, ini saya akan share screen ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini Bapak Ibu ya. Jadi, nah, tadi Bapak Ibu sudah punya apa itu clue-nya ya. Bahwa jawaban yang benar itu adalah yang panjang. Paling panjang. Oke lah, Bapak Ibu boleh pakai kata kunci itu. Saya akan coba dari kata kunci yang lain, gitu ya. Oke. Dikasih tahu tuh Bapak sekalian kata kunci yang kedua. Ya. Oke.
Kita lihat yang pertama ya Bapak Ibu. Yang perlu menjadi perhatian, Bapak Ibu perhatikan di sini ya. Di sini ada kata kunci sikap. Nah, sikap ya. Guru menyusun beberapa alternatif tujuan dengan sikap. Maka yang ditanyakan itu ya, yang ditanyakan ranah sikap yang benar adalah yang mana? Karena ini sikap Bapak Ibu ya, maka tentu yang perlu Bapak Ibu lihat adalah rumusan yang mengarah kepada sikap. Nah, kalau Empat. yang menjelaskan pentingnya ini kan jelas kan itu kognitif. Ini juga Komitmen. kognitif Empat, Bu. ya. Empat, Pak. Ya, ini juga Empat. menyimpulkan kognitif ya. Menunjukkan komitmen. Membandingkan ini juga kognitif. Nah, maka yang ini menunjukkan komitmen untuk mengamalkan itu ke arah sikap. Sikap. Itu ya, jelas nggak Bapak Ibu ya? Jelas, Pak. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? Yang Tidak, jawabnya salah-salah? tidak, betul. Saya benar. Pak. Saya benar. Saya Oke, benar. siap. Ya, Oke. benar. Cek, cek, cek. Yang benar hanya Gusti Allah, Pak. Tuhan anu. Silakan. Satu. Oke, yang kedua Bapak Ibu ya. Ya. Menghadirkan narasi kasus nyata dan seterusnya dalam diskusi, guru ingin siswa tidak sekedar memahami, tapi mampu merancang intervensi pendidikan. Ya, nah kata kuncinya di sini Bapak Ibu. Merancang. Nah, kemudian yang diinginkan adalah ranah pengetahuan, jelas ya, bukan ranah sikap kayak tadi. Nah, yang pas untuk eh, perumusan tujuan yang dimaksud. Nah, Bapak Ibu kan maunya kan jawaban yang panjang ya. Ya, berarti Oke. yang E. Yang E. Berarti yang ini kan itu ya. Ya, kalau Nah, panjang. nah, betul. Yang jelas ini kan jelas bukan dong ini menjelaskan definisi. Ini Bukan faktor pengetahuan. penyebab. Ya Yang kan? lebih kritis, Ini Pak. membandingkan perbedaan. Ini juga Evaluasi. evaluasi efektivitas. Ya karena dia tadi kata kata kuncinya merancang ya ini kembali lagi ke Merancang merancang program. ini. Gitu, gitu nggak? Ye. Yang ketiga, eh, di sebuah komunitas dan seterusnya, sekolah kehilangan beberapa siswa karena praktek yang tadi itu, pendidikan dini. Guru ingin agar pembelajaran menghasilkan kebijakan. Nah, ini kata kuncinya. Ya. Nah, maka rumusan tujuan pembelajaran yang sesuai, kita lihat. Ranah pengetahuan. Ya, yang mana C6. kira-kira jawabannya Yang Bapak E. Ibu? Yang E, Merancang karena Yang kebijakan E. E, E. Merancang E, Pak. kebijakan. E, Pak. Paling Karena panjang E. rumusannya panjang. Ya, Merancang. karena di sini ada C6. kata merancang kebijakan. Jadi kita sesuaikan aja dengan yang ada di sini. Gitu. Itu ada C6-nya itu loh, Pak. Iya, karena itu ada C6. C6 kan menciptakan itu ya, Pak. Ya. Betul, ini juga termasuk ya. Nah, cuman kalau Bapak Ibu lihat konstruksi narasi atau diksi atau kata yang digunakan, itu kan memang lebih ke sini semua ininya apa pilihannya itu ya. Ya. Itu, jadi sebenarnya kalau yang lain itu juga mendekati sih ya, mendekati mengevaluasi itu kan juga termasuk C yang tinggi juga ya itu ya, meskipun nggak tahu C berapa ini ya, tetapi itu kan mendekati juga ya. Nah, jadi eh, karena memang pilihannya ini ya Bapak Ibu, ini pilihannya itu memudahkan orang yang menjawab untuk menentukan jawaban. Gitu. Kecuali kalau pilihannya ini dibuat yang agak-agak mirip banget gitu ya. Mungkin kita agak sulit. Nah, ini kita kan dimudahkan karena pilihan-pilihannya itu tidak terlalu terlalu mengecoh. Nah, dalam dalam soal teori evaluasi untuk pilihan ganda itu yang ada yang namanya distraktor. Distraktor itu kan pengecoh. Nah, kalau pengecohnya ini tidak terlalu berfungsi, maka orang yang menjawab soal itu akan lebih mudah menentukan jawaban. Nah, sepertinya soal-soal yang ada di sini pilihannya tidak terlalu bisa mengecoh gitu. Oke.
Kemudian guru PAI di sebuah pedesaan terkait dengan upacara adat lokal, bagaimana agar siswanya itu bisa menerima. Ya, guru ingin pembelajaran menumbuhkan sikap penerimaan dan penghargaan. Ya. Nah, lihat ini ranah sikap. Nah, kalau kita lihat pilihannya, Bapak Ibu ya, pilihannya ini. Nah, ini yang pertama menjelaskan. Jelas ini bukan sikap. Bukan. Nah, Oke. mengevaluasi juga bukan Bukan. sikap. Menerima menghargai sikap bukan? Bukan. Sikap, Ya. sikap. Iya, 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 Pak. Ya. Sikap. Ya, membandingkan. Bukan. Bukan. Bukan, ini kognitif. Ya, Menghapus. bukan. Bukan. Nah, Iya, ini malah destruktif. Tunjukkan, Yang benar menunjukkan sikap menghapus terus. Nah, ini. Ya, benar menunjukkan sikap menerima. Ya, Ya, yang C, Bapak Ibu. Oke ya. itu juga benar. C. yang C ya. Yang C ini yang lebih tepat, gitu ya. Oke. Lanjut, Bapak Ibu. oke. Siap. Nomor 6, ya. Guru memperkenalkan topik Muhammad mutasyabihat dengan contoh isu kontemporer. Guru ingin siswa tidak hanya paham perbedaan, tapi mampu menciptakan indikator. Ini, ya. Nah, maka rumusan tujuan ya, yang sesuai ya untuk ke arah sini kita diminta untuk memilih ya, karena pengetahuan. mendeskripsikan. Kira-kira sesuai apa enggak? Ya, Tidak. Enggak, karena kurang Menganalisis kan boleh. hanya memaparkan aja gitu ya. Menganalisis. Menganalisis, Pak. Belum Bisa tahu, Pak. jelaskan? Saya kalau ke bawah, Pak. Belum Ngomong tahu. dulu, Oke, Pak. kita lihat dulu. Ya, Evaluasi. Menganalisis kalau pengetahuan deh. Bukan. ya. Merancang indikator. Merancang indikator. Ya, inovatif. Ya, Ya, Pak. Merancang indikator. Yang benar. yang D, Pak. Membandingkan bukan. Ya, Yang jadi D, Pak. kita lihat sebenarnya kalau yang menganalisis Kalau itu pengetahuan, mirip ya. Menganalisis itu merancang mirip. bukan. Kemudian mengevaluasi itu mungkin ya kalau lihat kata C-nya ya. Menganalisis, Tapi Pak. Bapak Ibu perlu lihat di sini bahwa ada kata Indikator. kunci menciptakan indikator Pelajaran. Gitu. Ya, sehingga karena di sini pilihannya itu ada di D ya. D. Nah, maka jawabannya di sini. Indikator, Yang merancang D. indikator. Merancang indikator Indikator pembelajaran pembelajaran. inovatif. Berarti yang ada D indikator maksudnya. Iya, karena yang diminta itu ini arahnya ini Indikator. menciptakan indikator Indikator pembelajaran. pembelajaran. Ya. Yo, catat. Nada dinamis inovatif. Mohon maaf tanya, yang Ya. C6 tadi apa ya? Gimana? C6. Yang C6 Bapak. C6 itu merancang, menciptakan. Menciptakan hal baru gitu Menciptakan. loh. Menciptakan, Oke. merancang, niku C6. Nah, itu. Menghasilkan. Terima kasih. Ya. Wih, Menemukan, nah itu. Tuh. Oke. Lanjut. Berikutnya yang nomor 6, merancang tujuan pembelajaran, menganalisis materi tafsir ya. Menganalisis Merancang. tafsir berdasarkan struktur keilmuan dengan karakteristik peserta yang heterogen. Ya. Maka tujuan pembelajaran Nama yang pengetahuan. sesuai menjelaskan jelas bukan. Ya. Kemudian mengidentifikasi metode ini juga bukan karena cuma Iya, Pak. mengidentifikasi aja gitu ya. Mengevaluasi juga ini belum ya karena hanya yang simpel Siswa aja. dapat merancang skema. Nah, merancang skema pembelajaran Skema. berbasis PBL. Nah, sepertinya di sini ya. Itu. Ya, yang paling panjang, Pak. Ini kata kuncinya juga Bapak Ibu ya, PBL itu. PBL, ya. Ya kan? Basis masalah. Nah, di sini yang ada kan Problem PBL itu based hanya learning. D. Ya. Sehingga sangat mudah kalau kita Ya, coba kemarin-kemarin jawabannya. kita PBL.
Terus Gitu peserta ya. didik heterogen itu Pak, itu kan sesuai karakteristik peserta didik. Kalau di sini mudah, Pak. Pas kerjakan kok sulit. Ngeblank. Soalnya Karena penjelasannya dipantau. enak. Penjelasannya Pak dosen enak, Pak. Ya, nanti Bisa lain dimengerti kali, dengan mudah. lain kali gini, sebelum tryout kita zoom dulu gitu. Oke, siap. Siap, Pak, Masuk. siap. Itu Pak. Ya, siap, Bapak. Coba. Iya, Oh, ini dikelas dulu siap. gitu ya? Kami Sebelum tunggu, Pak. tryout. Siap, Pak. Oke, kita lanjutkan ya. Soalnya hari ini kuliahnya masuk ini. Oke, Lanjut Pak. siap. Di sini ada kata kunci media visual, Media. ya. Nah, ini yang paling pokok media visual kan gitu ya. PJBL. Kemudian PJBS. PJBL, coba Ya, kita lihat ya. nanti ya, itu. Nah, jadi diharapkan mampu mengembangkan produk pembelajaran, kan? Nah, kita lihat di sini menjelaskan, ini jelas bukan ini Iya, D, Pak, D. Kuncinya PJBL, Pak. ya. Ada D. PJBL-nya D. Nah, D, Pak. 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 ya sudah, gimana kalau yang menjelaskannya Sama Bapak Ibu sendiri aja ya media kan visual. gampang. Mengembangkan media visual Media pembelajaran. visual. Iya. Yang isinya panjang. Pokoknya ada kata kuncinya visual lah. Nah, itu. Yang Ya, dilihat ya. benar itu, Pak. Ya. Itu Tapi Ada triknya, Pak. kejebak juga, Pak. ini Bapak Ibu, konteksnya pada soal ini loh ya. Maksud saya, mudah-mudahan nanti ketika UP, soalnya ya kayak begini, yang kita Alhamdulillah. identifikasi Amin. gitu. Ya. Apalagi kalau sama, amin. Amin, Pak. Amin. Ya, kasih bocoran, Pak. Itu, oke ya. Jadi karena ini soalnya tadi saya bilang pilihannya itu tidak terlalu mengecoh. Itu sehingga Nggih, kita nggih, Pak, mudah. betul. Nggih. Tuh. Iya, ya. Oke, saya lanjutkan ya. Dalam BPI guru ingin memahami tentang hubungan takdir dengan iman. Nah, di akhir menyusun instrumen evaluasi berbasis proyek. Nah, ini ya, ini kata kuncinya. Ya. Guru menugaskan untuk membuat studi kasus ya, tentang bagaimana keyakinan terhadap takdir mempengaruhi sikap manusia. Ya. Mana yang paling tepat untuk memastikan evaluasi sesuai dengan karakteristik. Nah, kira-kira jawabannya mana Bapak Ibu? B. B. Menggunakan rubrik. Rubrik yang menekan pada orisinalitas. Kenapa kok Oh, B, B Bapak menekan. Ibu? Karena ada sikap, Pak. Ada sikap. Sikap tadi ya di atasnya. Karakteristik Evaluasi. peserta Karena didik, Pak. evaluasi. Ini ya, sesuai Ada dengan kedalaman Iya. pemahaman, Iya, Pak. Harus betul. pakai rubrik. Oke. Karakter dia. Siap. Jadi di sini kita lihat ada kata kunci karakter ya, karakteristik kan. Karakteristik kan mungkin bisa beragam ya. Iya. Tapi sebenarnya Bapak Ibu itu oke ya, itu benar ya. Kita lihat kata kuncinya karakteristik ya. Proyek. Tapi kita coba lihat, kalimatnya Bapak Ibu, kalimatnya ya. Kita lihat menentukan satu format jawaban yang seragam. Loh, ini aja kan sudah nggak tepat ya. Sekarang kan sudah tidak musimnya diseragam-seragamkan kan gitu ya. Musimnya, Pak. Sesuai dengan karakteristik. Oke, kemudian memberikan kebebasan penuh tanpa kriteria penilaian ini juga nggak pas. Kok ini kan jelas nggak sesuai. Menyusun pertanyaan tertutup ini juga sama. Ini juga membatasi kebebasan ya. Kemudian membatasi dan hanya dalam bentuk ini kan semuanya ini cenderung negatif semua, ya kan? Nah, jadi dari kalimatnya kita tuh sudah bisa menebak, oh ini kok negatif semua ya, kok nggak bagus semua. Dan ini yang positif gitu, menggunakan rubrik yang menekankan orisinalitas ide, kedalaman, dan ini kan bagus ini, ya kan? Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa, Pak. Bisa, Bapak. Bisa. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya nih ya, tanpa melihat soal, ini ya,
Bapak Ibu hanya melihat pertanyaan aja ini maksudnya. Itu bisa menentukan jawabannya. Kenapa? Karena pilihan yang lain itu loh, Salah, salah ya Pak. nggak rasional sama sekali. Enggak. Nah, itu ya. Paling panjang berarti. Berarti nanti kalau pas UP jangan lupa bawa meteran Bapak Ibu ya. Soalnya pas UP apa juga sama, pasti Nah nanti itu. pilihan yang paling panjang. Iya, Sayang paling panjang. sekali Bapak Ibu, saya itu belum pernah mencoba ngerjakan UP gitu. Nah, ya masalahnya itu apakah nanti jawabannya juga yang paling panjang? Nanti Bisa jadi Pak, bisa jadi. Kita Gini, lihat Pak. gini Bapak Ibu. Bapak Ibu punya nggak teman yang sudah pernah PPG sebelumnya? Coba tanya. Nah, Oh, kalau ditanya itu nggak ngaku, Pak. wah ini. Nggak ingat, bukan nggak ngaku. Jenengan sangoni riyen, Bu. Tiba-tiba lupa gitu ya. Ya iya, selesai urusan sudah nggak lupa. Iya. Tiba-tiba lupa gitu kan. Iya, pokoknya ya gitulah kayak gitu. Iya. Dikasih warna merah, Bu. Udah lupa dia. Bapak Pada lanjut, soalnya, Bapak. Bu. Tapi ada caranya Bapak Ibu. Caranya Bapak Ibu ajak ke warung, ke kafe gitu ya. Nah, itu bisa jadi. Makan. Oh, Tidak gitu ya. ngopi. Cocok itu, Pak. Traktir. Soalnya itu ya, Pak, tidak boleh menyebarluaskan itu loh. Ini kan tidak menyebarluaskan Bu, tapi menyebar sempitkan karena hanya berdua bertiga kan gitu. Dia pun udah lupa mungkin, Pak. Oke, gitu ya. Saya lanjutkan Oke, nomor lanjut 9 ya, Pak. Bapak Ibu. Merancang pembelajaran dengan pendekatan TPAJK ini kata kuncinya ya. Ya. Oke. Kuring masa calon guna menentukan alur materi. Ini kata kunci kedua, gitu ya. Itu. Nah, pertanyaannya rumusan tujuan ya agar dapat menerapkan alur. Nih kita lihat ya. Menerapkan alur. Cek, Pak. Menjelaskan ini jelas TPX enggak. Pak. Kata menjelaskan kan terlalu simpel ya, jelas nggak mungkin ya. Nah, Cek. kemudian Mengurutkan, Pak. mengurutkan. Kenapa mengurutkan, Pak? Panjang itu. Karena ada alur itu, Pak. Alurnya. Kata kunci alur. Ya, karena ini Ada teknologinya. mengurutkan. Ya kan, mengurutkan materi ini kan ada konotasi dia, oh berarti ini ada alurnya, ada tahapannya, kan gitu ya. Oke. Iya, Pak. Sudah pinter-pinter semua ini Bapak Ibu ini ya, kan gitu. Pinter, Pak. Nilainya 90 dia, Pak. Dapat 75. Oh ya, alhamdulillah gitu ya. Berapa Oke. terakhir 100 semua. Tapi di sini Bapak Ibu ada, Bapak Ibu jangan sampai terkecoh ini ya. Ini ada TPAJK juga, Iya. ya kan? Iya, Pak. Iya. Nah, tapi yang lebih lengkap di sini mengurutkan materi. Tadi kan ada ini materi ini kan. Nah, Iya, iya. itu ya. Dan di sini ada teknologinya, teknologi, Iya, Pak. Ada pedagogi teknologi, lah. pedagogi, konten. Oke. Jadi Makanya- passwordnya tetap mana yang panjang gitu ya. Pokoknya 15 menit selesai itu. Yang penting panjang-panjang itu. Pak. Kunci pokok itu, Pak. Oke, nomor 10 ya. Iya, Pak, Di ya. sini ini Bapak Ibu ya, sudah lah. Bapak Ibu nggak usah lihat soalnya, uraiannya, langsung jawabannya kira-kira yang mana. Iya, Mana, iya, Pak? iya, betul, Pak. Yang mana, Pak? Ini Tentu kan bisa. pilihannya ada A, Yang ada B. B, B, Pak. ada C, ada D, ada E. Yang mana Bapak Ibu? Yang B, B. Pak. B, B. B. B ya, karena yang Karena mana yang panjang. menyajikan Karena yang kasus panjang. nyata tentang baca. Learning itu. Coba ini Bapak Ibu lihat, menghafal sekarang sudah nggak masanya menghafal, jelas nggak mungkin. Betul. Ya, oke. Kemudian tanpa mengaitkannya Meringkas. dengan dalil ini juga sesuatu yang negatif. Menulis Tanpa. ringkasan juga, Kak, Pak. Ya. Ya, tanpa ini juga ini jelas nggak mungkin tanpa pembahasan mendalam. Ya,
Kemudian menjelaskan ini Menutup. itu kan Menutup soal nggak pilihan boleh. ganda. Ini juga pilihan ganda itu kan hitung Yang kuncing betul, yang kancing panjang. baju. Hati-hati Kita aja. nggak musim pilihan ganda, kita nggak musim Nah, kan gitu ya. Nah, menghafal maka ya. yang tepat ya ini B ini. D. Tepuk Oke ya. tangan. D. Pendekatan deep learning itu Pak. Biasa orang Iya. hati-hati Nah, pokoknya betul dianu ya, ngerti. pendekatan deep Ngerti learning. yang Ya, ngerti. di sini kata kuncinya kan deep learning. Nah, itu. Ya. Tapi Bapak Ibu tanpa melihat ini loh bisa menjawab ya kan? Ya. Gak usah baca soal Pak ya. Tuh, gini Bapak Ibu, Anggota SPAN di tes saya itu pensi. ya seringkali mengerjakan soal dengan batasan waktu. Nah, Ya jawaban dulu Pak ya. iya, saya pasti ya jawaban dulu. Itu, ya. Jadi pilihan jawaban, kalau jawabannya ini bisa ditebak ya pasti itu. Nah, itu kalau kita ada keterbatasan waktu ya. Tapi kalau misalnya kita waktunya panjang ya enggak apa-apa kita baca. Ya. Oke, saya Terima lanjutkan ya. kasih waktunya. Yang penting langkah yang terbaik. Ya, siap. Oke, kemudian saya lanjutkan Bapak Ibu. 11. Nomor 11 gitu ya. Apa isinya Pak yang panjang? Pendekatan layanan konseling ini Pak, kata kuncinya. Ini Yang ada Konseling. menyusun Nah, alur konseling. ya. Konseling. Nah, menyusun alur materi ya. Tuh. Untuk Sesuai sesuai dengan dengan karakteristik. karakteristik. Nah, kan gitu ya. Oke. Nah, kita lihat jawabannya ini. Mana kira-kira Bapak Ibu? Yang B. B. Yang mana loh? Ini belum saya hapus kuncinya ini. Ternyata. Yang B, Pak. Yang B ya. B Pak, Nanti konselingnya. besoknya panjang itu, Pak. Iya, tapi begini Bapak Ibu ya. Ini loh ada tanpa Ya, mempertimbangkan. tanpa mempertimbangkan itu salah, Pak. Ya. B. Memberikan ceramah, ini juga Ceramah salah. ya. Kemudian tanpa pendampingan guru. Oh, salah. Ya. Terus yang bawahnya. Kemudian ini juga tanya jawab secara klasikal ya. Sebelum evaluasi. Ini juga ya sederhana sekali kalau ini kan. Audiovisual. Ya, sehingga ini belum sesuai dengan kata kunci yang ada di sini. Oke. Nomor 12 ya. Ingin mengembangkan materi ajar nilai-nilai gotong royong ya. Peserta dikasih berbagai latar belakang sosial dan kemampuan yang berbeda. Nah, kata kuncinya ini karakteristik, gitu ya. Nih. Maka untuk mengembangkan materi ajar adalah 1A. A. Menyusun tujuan berdasarkan indikator. C, gotong royong Pak. Ada gotong Mana? royongnya Pak. Adopsi Yang C Pak. WP5 salah. Yang C. Tanpa ada tanpanya nomor B-nya. Ada Ya, tanpa. ini C, Pak. tanpanya berarti salah. Ya kan? Yang D. Ini ada kata C. secara seragam salah. Yang Kemudian Yang ada gotong royongnya Pak. hanya Yang panjang Pak, yang betul. D ada tanpanya. Oke Pak. D ada Yang tanpanya. gotong Nah, royongnya. ini juga saja juga salah. Maka yang benar yang mana tadi Bapak Ibu? C, C. P5-nya itu Pak. C. Mengidentifikasi kebutuhan Identifikasi minat. kebutuhan. Ada gotong royongnya Pak. Ya, Nilai-nilai jadi, P5. Bapak Ada Ibu. minat dan kemampuan peserta. Oke, karena di sini sesuai dengan karakteristik itu. Iya. Ya, jadi Dan kata ada gotong royongnya juga Pak. Oke, berikutnya nomor 13. 5 lagi nih. Karakter juga. Sesuai dengan Ini Karakteristik lagi. karakteristik juga ya. Ya. RA Pak itu Pak, kata kuncinya. Nah, ini tanpa mempertimbangkan keragaman jelas salah. Salah. Kemudian mengadaptasi dengan menambahkan contoh yang relevan dengan konteks kehidupan B sehari. Pak. B. D.
B. Ya. Mengutamakan berbasis teks kitab agar secara menarik sebelum praktek. Sebelum praktek. Belum praktek. Kira-kira ini masuk nggak? Ya, Enggak, yang B teks Pak kitab jawabannya. aja. Kitab itu Pak, berbasis Basisnya teks teks kitab itu kitab udah Pak. masuk itu. Oke, ini kan terlalu tekstual gitu ya. Ini pembelajaran yang sama juga tidak Ya, sesuai. seragam itu nggak boleh. Hanya juga tidak sesuai. Hanya. Kita jawabannya ini. Ya. B. Nomor 14. Paling Guru tepat. PAI Karakter juga, Pak. telah menemukan Di Karakter, Pak. eksklusif. Yang diingat adalah moderat, tetapi hasilnya belum optimal. Guru ingin mengevaluasi kembali tujuan. Nah, supaya ini sesuai dengan prinsip moderasi dan PCK, ini kan pedagogical content knowledge, yang dilakukan adalah menyampaikan tentang Islam moderat dari kitab klasik tanpa mengubah. Apa salah ini Bapak Ibu? C, Pak. C, Pak. Bukan, karena ada tanpa mengubah ini ya. Mengembangkan tujuan yang spesifik pada saja. Ini juga bukan. Mengevaluasi dan menyesuaikan tujuan akan mencakup aspek sikap dan seterusnya tentang sesuai Semua konteks. penilaian ada. Betul. Yang ini. Ya. Memberikan contoh Indonesia saja. Ini juga kurang sesuai. Mengganti materi juga salah. Materi Tanpa Evaluasi. tanpa ada tanpa. Oke, ini ya. Ya. Berarti jawabannya C. Nah, Oke, berikutnya nomor 15. Siswa menunjukkan kecenderungan polarisasi, menolak teman yang berbeda pandangan. Ya. Kemudian terlalu eksklusif. Nah, kepala sekolah minta guru menyusun dan mengembangkan materi ajar Islam Wasatiyah. Nah, maka yang tepat untuk pengembangan materi ajar adalah satu, mengembangkan modul berbasis teks klasik yang menonjolkan landasan tanpa memasukkan. Ya, tanpa salah. Bukan. Menyusun tujuan belajar menekan kognitif secara mendalam dan Kan salah. ceramah. C. Menyusun materi ajar menggunakan analisis teks yang mendukung wasatiyah, studi kasus dan seterusnya. C. Karena 1, 2, 3, 4, 5, 5 baris ya. Yang panjang lagi. Baris. Kalau ini jelas Panjang. tanpa mengajarkan ya, mengganti fokus menjadi ini apalagi Dengan alasan penilaian ya. saja. Oke. Ya. Nah, berarti jawabannya yang C. C. Sesuai. Oke. Sesuai karakteristik. Nyun sewu Bapak. Siap. Nyun sewu. Ini kalau dibahas semua nanti kan jamnya tidak nutut. Dipilih yang agak sulit-sulit saja Bapak. Oh, kita pilih yang jawaban banyak salah tadi ya. Inggih. Ya. Oke, siap. Tapi nggak apa-apa kok Pak Ecao. Iya, Indonesia Timur kan sudah asar, ya, Bapak Ibu. Indonesia Timur sudah asar. Kita pilih yang Masih jam paling 2, banyak Pak. salah aja lah, yang paling banyak salah itu ya. Saya kira itu tepat. Gitu. Bapak Ibu ini kan sudah pinter-pinter semua. Alhamdulillah. Karena sudah dijelaskan caranya, tekniknya, insya Allah. Saya setuju. bisa. Cerdas ini Bapak Ibu. Yang pinter Pak Santani itu loh Pak, pinter. Saya sebenarnya Pak Warno gitu, kemana, Pak Ibu, Warno? tapi kan nggak enak kalau saya Bilang, yang Pak mengusulkan. Bunga Arafah kemana ya? Bunga Arafah kalau nggak kelihatan. Saya delik Pak. Kita cek ya, diingatkan Bapak Ibu ya. Kita tadi sudah sampai nomor berapa tadi ya? Nomor 16. 15, Pak. Sudah sampai nomor 15 ya, 15. 16. Sekarang kita lihat yang banyak salah kelihatan Bapak Ibu ya, Excelnya ya. Kelihatan. Oke, Kelihatan. Bapak Ibu pilih nomor berapa Kelihatan. nih? Yang salah itu kolom kedua ya Pak ya? Ya, yang ini. Yang kolom kedua. salahnya. Nah, ini. Oh iya. Bapak Ibu pilih nomor berapa? 19 dulu. 19. Yang ini ya. Ya. Oke, kita lihat. 21.
19. Kelihatan soalnya Bapak Ibu? Belum. Belum. Belum, Pak. Oke, sebentar. 19. Sabar, sabar. Sabar, sabar. Semangat Pak Suwarno. Suwarno dahar napa nggih? Madosin apa, Pak? Oke, sudah kelihatan Bapak Ibu ya? Ya, Pak. Sudah, Pak. Ampun. Sudah. Seorang guru PAI mengajarkan materi kajian mukjizat, karomah, dan sihir. Ya. Ada siswa dengan kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Jadi bervariasi ya. Ada yang tertarik pada aspek kerahasiaan ilmiah. Ya. Guru ingin menerapkan pendekatan pembelajaran berbasis perbedaan individu, berarti diferensiasi. Ya. Nah, mana yang paling tepat? Ya, rancangan pembelajaran sesuai dengan diferensiasi. Ya. Oke. Apakah guru memberikan ceramah? Enggak. Membagi siswa ke dalam Ceramah pasti salah kelompok sekarang. heterogen, sama. membuat ringkasan hafal yang sama. Salah. Dan berdasarkan keseragaman, jelas nggak mungkin. Menyajikan fenomena aktual. Ya, C. Ya, ini jawabannya ketemu. Yang panjang. Jawabannya C, tetap yang terpanjang yang menang. Ya. Panjang lagi. Memutar video hanya Seragam. pada panjang ringkasan jelas nggak mungkin. Sama. Kuis hafalan jelas nggak mungkin. Iya. Oke, sudah ya, ketemu jawabannya. Sudah. Oke, Yang kita agak banyak lagi 21 tadi. 21 ya. Ya. Oke, Bapak Ibu ingat-ingat ya, 21 ini ya. Ya, 145. 21 kemudian 24 ya. 21 24 27 ya. 27 ya. Ya, 24 27. Buang ropah itu mana? Iya toh Pak sampean. Oke, 21. Di kelas 12 guru mengajarkan fikih kontemporer ya. Satu. Ini tentang hukum transaksi digital. Siswa di kelas heterogen. Ini heterogen ya. Ada yang visual, auditory, kinestetik. Guru ingin menerapkan pendekatan berbasis perbedaan. Teknologi. Nah, Pengetahuan teknologi. rancangan mana yang paling tepat? Satu atau A. Guru menjelaskan materi fikih melalui ceramah. Ya. Menayangkan satu video. Yang sama, yang sama. Sama, jelas. Guru menghadirkan kasus Ini terpanjang. C. C ini ya. Terpanjang. Ya, masih kata kunci yang pertama, yang panjang. Yang panjang. Guru memberikan modul PDF yang sama. Yang sama. Guru minta Tanpa. yang Tanpa sama. itu, Pak. Tanpa. Jelas ini bukan diferensiasi. Jelas ya, paham ya? 21. Kemudian berapa tadi? 24 ya? Ya. 24. 24 nih. Seorang guru merancang pembelajaran materi integritas, ya, ingin mengembangkan pendidikan karakter yang berorientasi pada pendalaman konsep deep learning dengan memanfaatkan teknologi digital. Guru menyediakan beberapa alternatif rancangan pembelajaran, ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Jika ingin mengembangkan karakter berbasis teknologi, ya, mana yang paling tepat? 1, 2, 3, 4, 5. Yang mana, Ibu? Ceramah jelaskan. Berbasis teknologi. YouTube. Kurang ya. Menggunakan LMS. Yang nomor 3. Pak. Ini ya. Lengkap. Memberikan tugas membaca. Ini juga kurang. Mengundang narasumber lalu siswa. Ini tok juga kurang. Ya. Berarti 3, Pak. Yang 3. yang C ya. Ya. Kemudian nomor berapa tadi? 24, 27 ya? 7. Iya. 25.
Guru mengajarkan materi klasifikasi hadis. Ya. Guru hanya menekan ceramah. Ya, siswa kesulitan. Kuncinya PJBL, Pak. Nah, kuncinya ada di PJBL, betul ya. Proyek. Kemudian manakah yang paling tepat ya untuk PJBL? Meminta Yang siswa B. membuat makalah kelompok ya tentang definisi dan B, contoh. Pak. B, yang B. B, Pak. Proyek membuat Oke, vlog. ini bukan, ini kalau makalah itu Bukan belum mengarah PJBL. ke PJBL ya, meskipun itu ada makalah proyeknya. Membuat vlog atau video edukatif. Menghasilkan produk, Ini yang, Pak. Menghasilkan ini yang produk lebih itu loh, Pak. kelihatan. Ya. Menghasilkan. Panjang lagi. Memberikan modul untuk dibaca lalu ini juga kurang. Enggak, karena enggak ada produk. Guru minta menulis artikel. Tidak. Bukan, Pak. Nah, ini juga kurang kalau hanya artikel saja. Ya, kemudian memutarkan video Yang C, Pak. Yang B, Pak. ringkasan ya. Ringkasan. Nah, ini kan simpel-simpel semua ya, belum mengarah Ya. kepada ini tadi ya, yang nyaman bermakna PJBL. Tuh ya. Oke, kita lihat nomor berapa lagi yang banyak salahnya. 32, Pak. 27 tadi sudah ya? 27 sudah barusan. Buka lagi, Pak. Soalnya, Pak. 27 jawabannya B. Nomor 32, 32, ada lagi? 33, Ya. Nah, itu urutan, Pak. 37, Pak. sampai 37. 32 sampai 37. Tinggi nomor dulu, Pak. 32 sampai 37 ya. Ya. Ya, Pak. Oke, kita lihat. 32 sampai 37. Stop. Seorang mahasiswa PG mengajar materi hak rakyat. ABK. Ada anak berkebutuhan khusus. Nih, Kalau nggak salah kemarin. ya. OBK. Loh ini ya, padahal. Perlu menciptakan lingkungan yang akomodatif. Ya, oke. Tindakan pembelajaran yang harus dilakukan adalah Yang B kalau nggak C kemarin tuh. menggunakan materi lama apa adanya, jelas. Tidak. Salah. Menghapus materi klasik dan Bukan. hanya Bukan, fokus. salah. Pak. Yang Memberikan penugasan termasuk Mengadaptasi materi hak. mahasiswa Tanpa termasuk ABK. Ini pendampingan. juga tidak mungkin karena ada tanpa pendampingan. Mengundang narasumber sementara ABK ruang khusus bisa ini juga tidak. salah. Mengadaptasi materi dengan contoh dan menyiapkan. Yang ini bukan? Ya betul. Betul yang E. OBK agar siswa Panjang bisa berpartisipasi aktif. Berpartisipasi aktif. Ya. Yang panjang. Sebenarnya Bapak Ibu tinggal lihat kalimatnya aja mana yang itu tidak rasional ya, tidak sesuai. Oke. Nomor 33. Mengajar topik perkembangan kepemimpinan Islam, ya SKI. Materi dengan membaca kronologis dalam proses siswa terlihat pasif, ya. Oke, terlihat jauh dari realitas mereka saat ini karena tidak kontekstual. Guru menyadari setelah menciptakan pembelajaran yang adaptif, ya, belum menciptakan yang adaptif terhadap perkembangan zaman, sehingga perlu pendekatan yang relevan. Oke, Mana yang paling tepat untuk menjawab pertanyaan tersebut? 1. Pendekatan ekspositori dengan menambahkan tayangan dokumenter sejarah dan agar mudah mengingat peristiwa penting. Tidak masuk. Oke, ini pendekatan eksekutif itu Pak. kita lihat pendekatan kontekstual. Kontekstual itu yang kekinian, ya. Ya, ya. Nah, yang D, saat ini. Nah, lalu mendiskusikan kelompok. Oke. Pendekatan saintifik dengan meneliti sumber-sumber primer. paling tepat yang B. Nah, B, Bang. ini hanya Saya melihat kemarin B, masa Pak. lalu, ya. Pendekatan tematik integratif untuk misalnya dengan ini juga tidak ada kontekstualnya, Ya, bingung kemarin. ya. Saya jawabnya B, Pak. Kemarin yang ini bingung. juga ke B. Bener Bu ya. Iya, jadi Karena kata milih yang kuncinya panjang. itu Bapak Ibu lihat
ya Kamu ada saat gaya ini. kepemimpinan masa kini. Ah ya. Antara A sama B kemarin. Membingungkan Mbak ya kemarin. Fokus saya Enggak, yang B, yang B. kontekstualnya. Ya, Yang jadi Yang B. yang dibutuhkan tuh kan ini Zaman. jauh Mengadaptif. jauh Itu. dari realitas saat ini. Maka yang dibutuhkan adalah kontekstual dikaitkan dengan yang Yang sekarang. sekarang. Nah, ini. Iya. Hubungan Fokus saya belajar yang kontekstualnya. adaptif. Betul kemarin saya jawabnya. Nah, sudah ya, bisa dipahami ini Bapak Ibu? Ya, Iya. Pak. Oke, lanjut 34. Menyampaikan materi pendidikan nilai karakter ya. Menekankan penjelasan normatif tentang pentingnya jujur, namun guru tidak mengaitkan dengan realitas. Nah, ini Bapak Ibu. Ya, jadi kalau mengajar itu harus kontekstual, harus kekinian, dikaitkan dengan nilai-nilai yang operasional, yang ditemui sekarang gitu ya. Tuh, diberikan contoh-contoh. Sehingga materinya itu dianggap siswa tidak relevan, ya, tidak membumi gitu ya. Nah, maka diperlukan pendekatan yang relevan ya, agar tidak teoritis tapi menginternalisasi. Ya. Mana yang digunakan? Satu, Tekstual. pendekatan ekspositori. Ya. Salah. Menyisipkan cerita teladan dari kitab klasik agar memahami. Oke. Ini penting, tapi lihat dulu bahwa ada hal yang sifatnya harus praktis ya. Interpret. Praktis tidak teoris saja ya. Kemudian pendekatan saintifik merumuskan konsep nilai, kemudian Kontekstual. mendiskusikannya. Yang dibaca bersama. Ya, nah ini menyarikan nilai-nilai yang ada saja tanpa ada pengkaitan. Nah, pengkaitan. Nah, kalau ini jelas ini pendekatan kontekstual, mengangkat isu ya Era digital. remaja di era digital. Dengan nilai karakter Islam. Nah, betul. Jadi ada di sini adalah membawa perilaku-perilaku kekinian yang dikaitkan. Kalau ini kan semuanya hanya yang masa lalu saja. Gitu. Teoritis saja itu, Pak. Ya, teoritis dan itu masa lalu. Tuh, kemudian ini pendekatan tematik integratif, pendekatan proyek. Ya, jadi yang kurang ada di jawaban D, E, B, dan A itu adalah menarik kepada kekiniannya, kontekstualnya yang belum masuk. Seandainya di pilihan A, B, D, E itu ada tambahan kata-kata yang mengarahkan pada kontekstual, mengkaitkan dengan isu-isu kekinian, maka bisa saja itu menjadi jawaban. Itu ya? Iya, Pak. Ya. Paham, Pak. Indikator soalnya itu progresifnya itu, Pak. Indikatornya itu progresif. Yang progresif ini, Pak. Relevan itu. Relevan dan progresif. Ya, relevan yang ini loh, yang kekinian. Kontekstual. Itu ya. Jadi mengaitkan dengan realitas yang ada sekarang. Itu. Ya. Kita lanjutkan. Lanjut. Mbak. 35. Menyampaikan materi tentang Islam moderat. Ya, masih menggunakan buku teks lama, normatif, tanpa ada fenomena sosial kekinian, seperti toleransi, lintas iman, dan seterusnya ya. Manakah pendekatan yang paling tepat digunakan? Ya, menginternalisasi karakter moderat dan mengembangkan daya saing. Membahagiakan itu Pak indikator soalnya. Lingkungan belajar yang membahagiakan ya ini. Ya, indikatornya ya. Di situ. Oke. Ya, A berarti Pak. Ya, kita lihat saja ya. Menggunakan konteks yang panjang. Di sini sebenarnya sudah ada kata kontekstualnya ya yang mengarah kepada Iya. Contextual teaching. Itu. Jadi sebenarnya ini kata kuncinya ini loh. Mengaitkan dengan kehidupan saat ini.
Nah, kehidupan Iya. saat itu kontekstual itu. Ya, sebenarnya ini kata kuncinya yang lebih ini ya, yang lebih inti, Lebih dekat. yang lebih inti itu. Kan belajar yang membahagiakan Pak itu indikatornya Pak. Kalau membahagiakan itu kalau kita lihat di sini ya mungkin apa ya diskusi itu ya. Ya, Tapi kalau Ya, meningkatkan bahagia visual. dia, happy. sekarang kita coba lihat kalau ceramah klasik jelas enggak ya. Kemudian Jenuh dia. nah ini juga Nah, enggak nggak tanpa mungkin. memainkan gitu ya. Kemudian Sukanya penggunaan Pak, tanpa saintifik itu. yang berfokus pada observasi ini menggunakan saintifik yang berfokus pada observasi dan eksperimen terhadap perilaku keagamaan dan bahan refleksi moderasi. Berfokus. Ini sebenarnya mendekati Bapak Ibu ya. Kurang mengenal Pak, kurang mengenal. Mana Pak? Berfokus. Betul, memang ini agak mirip ini ya, agak mirip dengan yang ini. Ya. Menggunakan pendekatan tematik Tanpa. mengintegrasikan Bukan, Pak, regenerasi bukan. tanpa Tanpa. membahas Ada data tanpa. ini. Nah, ini jelas bukan ya. Jadi kalau toh Bapak Ibu bingung itu jawabannya antara A dengan D. Iya Pak, kemarin bingung. Tuh. Ya. Mungkin saya milih A kemarin, jadi ini salah. Iya, jawabannya A memang. Ya, kalau lihat ininya, lihat yang paling dekat loh ya. Ini kontekstualnya itu A. Ya. Memang di sini ada ya. Keagamaan sehari-hari ya. Itu. Dijadikan bahan refleksi. Tapi di sini Bapak Ibu ya, sama-sama juga sih ada moderasinya juga ya. Ini juga ada moderasi itu. Jadi sebenarnya ini kalau jawaban A ini nggak ada, Bapak Ibu bisa jawab D. Gitu. Ya. Betul Pak. Tapi karena di Indikator sini soalnya itu menciptakan lingkungan belajar yang membahagiakan Pak, sama 35 itu indikator soalnya. oh yang dikisi-kisi itu begitu ya. Ya, ada indikator soal ini. Menciptakan Ya, lingkungan tapi ini belajar yang indikator membahagiakannya di mana, Bapak? Artinya kan Diskusi siswa itu, Pak. dilibatkan. Siswa dilibatkan diskusi terkait isu moderasi beragama di media sosial dan lingkungan sekitar. Artinya kan realistis. Anak dilibatkan kan senang, Pak. Oke. Ya, Oke, ya, lanjut. boleh Boleh, aja nggak boleh, apa-apa boleh. ya. Siswa Ini sehari-hari itu juga bisa realistis. sama juga ini sebenarnya juga menyenangkan juga kepada anak-anak. Kurang Fase mengenal itu. eksperimen juga Observasi. menyenangkan. Membahagiakan. Eksperimen. Terfokus pada perilaku keagamaan. Kurang Agak kurang mirip tapi kurang mengenal. Ya. kurang apa ya? Kalau diskusi kritis ini lebih pas. Ya, ya. Makanya ini sebenarnya mirip-mirip aja. Kalau misalnya pilihan A tidak ada, maka Bapak Ibu bisa memilih yang D. Ya. Iya Pak. Oke. Yang D saintifiknya itu yang nggak masuk, Pak. Jadi jawabannya apa tuh Pak? Belum ya? Jawabannya Yang ini A. karena ada kata Oh, A ya. kontekstual. Kontekstual. Oke, terima kasih. Pokoknya yang ada kontekstual lah itu A. Karena ini kan mengaitkan dengan kehidupan mereka saat ini. Ya, Ya, kontekstual. sehari-hari masa kini ini. Oke. 36 PBL. Ya, PPL. Kata kuncinya PBL. PPL. Oh, enggak PBL itu. Guru ingin melakukan asesmen Teknik sesuai dengan asesmennya. pendekatan agar memperoleh gambaran utuh sebagai calon, maka mana yang teknik asesmen mana yang paling tepat? Ya, teknik asesmennya, Pak. Oke, kita lihat tes Jawabannya. objektif. Salah. Salah, karena ini kan Pertama objektif pada yang sikap gampang. dulu. Ya. Yang D. Penilaian diri dan Mas Jawad. Terus kolaborasi. Salah. Ini penilaian sikap itu Tes kan. individu Sikap salah. dulu, Pak. Urutannya sikap, Observasi. pengetahuan, dan keterampilan. Itu Pak, lembar. Nanti diurutkan. Iya, berarti yang D. Yang D. Yang D, Pak. Iya, Yang paling Desain panjang. individu. Observasi sikap, rubrik Yang presentasi. paling panjang pokoknya. Yang D, Pak. Masuk. Iya, Pak. Yang D. Observasi Nah, masuk. ini ya. Observasi. Ini karena mengukur semuanya ada sikap, kemudian Ya, diskusi yang kelompok, paling panjang, jawaban paling Keterampilan. Keterampilan. berpikir kritis. Betul. Ya. Oke. Pokoknya pendek-pendek salah lah. Ya, itu iya, tapi kan Bapak Ibu harus mencocokkan dengan indikator yang ada. Itu Ya, ya. betul, Pak. Kebetulan di latihan ini Kemampuan, keterampilan. jawabannya itu cenderung panjang.
Betul, Saya Pak. curiga Iya. ini. Jangan-jangan Mudah-mudahan UP juga gitu ya, soal Pak. tryout ini Iya, Pak. ibu dosen ini ya. Coba Sukanya kalau yang nyusul Bapak panjang-panjang. dosen, pasti yang beda-beda. Bukan yang beda-beda, Pak, yang besar-besar, Pak. Bapak Puro, Ibu juga ya. saya belum balik, Pak. Santai, Pak. Boleh lanjut, Pak Pak. ini kan Lanjut, sedang Pak. ini kan, kuliah S3 kan itu kan. Sabtu sore setor itu kan. Ayo lanjut, Pak. Oke, saya lanjutkan. 37. 37. Nomor 37. Dalam pembelajaran materi klasifik hadis, guru menerapkan PJBL. PJBL. Ini ya. Lanjut, Pak. Kata kuncinya. Membagi Proyek. dengan beberapa tahap. Instrumen assessment kata ini. Sikap muatan terampil. Instrumen assessment mana? Oh, yang C itu, yang C itu udah ketahuan itu. Karena sikap yang nilai. Sikap Allah. aspek Iya, sikap Iya. project kita dari penampilan. project. Yang C itu, Pak. Yang C. nilai sikap muatan iya. Oh, ini ya. Oh iya, yang Ya, C ini. betul. C. Sikap Yang C udah ketahuan dia. Heeh. Kalau ini kan Sikap. hanya kayaknya pengetahuan aja ya, atau Ya, Iya. pengetahuan aja ya. Yang C udah jelas di proyeknya ada. Ya, oke. Jurnal refleksi ada. Ada. Ada juga. Oke. Pokoknya kalau yang Masih sikap belum pasti semua pengetahuan. observasi itu. Sikap pasti dulunya observasi. Ya, oke. Berarti yang C ini ya. Pak. Iya. Ya, ya. Jawaban saya benar. Mantap. Lanjut, Pak. Lanjut. 38, Pak. Oh, itu cek Tadi dulu kita Pak sampai tadi yang 37 banyak tadi. salahnya. Sampai 37 tadi yang banyak salahnya. Lanjut. Ada Yang banyak sampai salahnya, 37. Bapak. Kita cek Udah, dulu mana lanjutnya yang ke paling 40 banyak berapa salahnya itu ya. yang banyak yang salahnya 40 berapa? Ya, 41 ya. 40. Nah, itu 43. 43. 44. 43 sampai 47. Sampai 47 juga, Pak. 49. 49 mantep sih. Maaf 900. ini. 9, Mbak. Sebentar. Itu yang besar 52. 43 dulu, 43, Pak. Enggak, sebentar Bapak 43. Ibu. Nah, sebentar, saya infokan ya. Sebentar. Ini soalnya kan ada 60 nih ya. Ya. Ya, Pak. Iya, Pak. 60. Tapi yang di sini Bapak Ibu, itu soalnya kayaknya 50 ini. Oke, Pak. Emang nggak boleh sama dosen. Minimal maksimal 50 soal. Karena perkiraan soal ini keluar lagi, Pak. Nah, maksud saya, ini bener nggak nomornya tadi yang di Excel itu, gitu loh? Iya, benar, Pak. Betul, Bener ya? betul. Benar. Bener, oke. Karena Kalau dosen bener itu ya, bisa apa-apa. menjelaskan 50, Pak. Oke, Yang 10-nya bonus. siap, siap. Oke. Sebentar, saya cek lagi. Ya, 10 pertanyaan tambahan. Ini berarti yang, nah ini maksud saya Bapak Ibu. 47 belum, Pak. 47 belum ya? Sebentar, ini Iya. misalnya Bapak Ibu ya, ini kan ada nomor 54. Ya. Padahal di soal yang saya punya itu hanya sampai 50. Iya. Nomor 1 itu Berarti yang ini aja, Pak. 47, Pak. sampai 50 aja, 300, Pak. Bapak. 47, 48, 47, 49. 49. Oke, Kecuali siap. 48 itu, Berarti Pak. yang ini aja ya, yang Iya, sampai di 50. bawahnya 50 ya. Iya. Iya, Pak. Ya, 300. Cepat kelar ini. 47, 49, Pak. Sekarang Ya, kita nomor berapa ini? 43 sampai 43. 43, 45, 46, 47. 43 sampai terakhir. Sampai terakhir aja enggak apa-apa, Pak. Sampai terakhir ya. 43 Oke. sampai 50. Iya, sampai 50. Oke. Semua juga nggak apa-apa. Jadi ngulang. sampai 60, Pak. Ada soal kok. Lagi apa? Yang sulit itu justru malah. Halo. Lo nggak tahu deh. Oke, 43 ya. Kirain pulang gitu.
43. Siswa telah menunjukkan sikap toleransi, ya. Namun dalam tugas diskusi kelompok, keterampilan siswa dalam mengemukakan argumen dan respon masih kurang berkembang. Perlu merancang asesmen lanjutan yang dapat menilai kemampuan analisis dan evaluasi, ya. Instrumen asesmen manakah yang paling sesuai digunakan dalam sesi seperti ini? Jadi guru ingin merancang asesmen yang menilai kemampuan analisis dan evaluasi siswa, sekaligus motivasi peningkatan keterampilan. Nah, berarti yang mana ini Bapak Ibu? Pak dulu Bapak pilihannya. Lihat dulu pilihannya ya. Oke. Asesmen kelanjutan. Asesmen apa tuh Pak? Penilaiannya apa tuh? Yang bikin bingung. Yang B, Pak, yang B. Kayaknya B yang kalau yang panjang ya sebentar. Keterampilan. Kalau tes pilihan kayaknya enggak ya. Ya, keterampilan proyek, Pak. Kalau ini hanya sikap. Iya. Iya, sikap. Oh. Yang dilihat kan keterampilan berarti proyek, Pak. Ini juga sikap sikap. juga. Iya. Instrumen Ada yang ditanya proyek, Pak. Ini hanya menilai Tanyaan saja. Iya, itu pengetahuan. Ada keterampilan bicara dan argumennya, Bapak. Yang B. Karena keterampilan. Oke, berarti yang lebih lengkap ini. Berargumen. Iya, proyek. Oke. Yang paling panjang toh, Pak. Ya. Bahaya, Bu. Yang paling panjang. 44. Melakukan asesmen awal 1, 2, 3 ya. Kemudian menggunakan asesmen yang dapat menggali seluruh secara menyeluruh kemampuan siswa Mengukur pemahaman mengaplikasikan nilai disiplin. konseptual. Ya, mengaplikasikan nilai karakter disiplin. Ya. Nah, teknik asesmen manakah yang paling tepat? Ya, perhatikan Bapak Ibu ya. Ingin menggali secara menyeluruh kemampuan siswa dalam mengaplikasikan nilai disiplin. Nah, ini ya. Nah, berarti C kira-kira ya. mana yang digunakan alat nilainya? C yang ada disiplinnya. Ini enggak ya. C. Karena ada disiplin. Perencanaan jadwal harian itu Pak, cocoknya itu. Pokoknya yang ada disiplinnya. Kata kunci disiplin, Pak. B, Pak. C. B ya. B. Ini juga hanya penilaian teman sebaya ya. B. Pilihan ganda ini enggak. Ya. C lah, Pak. Guru. Kedisiplinan, Pak, itu, Pak. Nah, ini kalau yang E ini kan kehidupan yang nyata. B itu enggak, karena dia yang C. Ya, sedangkan ini kan pada saat pengumpulan tugas. Sikap. Bukan. Maka tinggal B dan C yang mana ini? C, Pak. C, Pak. Karena itu yang B proyek. Nah, lihat ini Ya. loh, jadwal harian. Penilaian. Kehidupan nyata itu. Ini kan kehidupan nyata, jadwal harian. Harian B. Yang B. Penerapan sehari-hari. 45. Asesmen awal tes uraian ya, mengukur pengetahuan mahasiswa. Hasilnya bahwa mayoritas memahami konsep moderasi, tetapi belum mampu mengintegrasikan. Ya, belum mampu mengintegrasikan sikap moderat dalam konteks pembelajaran. Instrumen asesmen apa yang digunakan sebagai agar dapat mengukur sikap moderat dalam praktek pembelajaran. Jadi alat tes apa yang digunakan dosen untuk melihat, mengukur mahasiswa bisa mengaplikasikan, mengintegrasikan sikap moderat dalam praktek pembelajaran. Tes objektif jelas bukan. Isian singkat juga bukan. Ini terbatas ini juga enggak. Ini juga apalagi hanya perkembangan karena ada integrasi nilai. Nah, ini melihat proyek RPP-nya yang dibuat Bapak Ibu itu sudah mengintegrasikan apa belum? Ya. Itu ya. Jadi kalau hanya dengan tes ditanyai jelas enggak cukup ya. Tuh. Dalam merencanakan kontemplasi seorang guru mengaplikasi manajemen digital ya.
simulasi kasus fikih sehari-hari. Namun pada penyajian konten dan penggunaan teknologi tanpa memperhatikan variasi metode dan keragaman gaya belajar, maka siswa merasa monoton. Praktik mana terbaik dalam merencanakan agar kualitas belajar meningkat secara berkelanjutan? Kata kuncinya best practice itu, Pak. Ya, Praktek. ini kata Kombinasi. kuncinya itu variasi metode dan keberagaman gaya itu ya. Best Itu. practice. Mengkombinasikan. Yang B, yang B. Praktik terbaik. Mengkombinasikan. Ini Yang B. tidak cukup Ya, dia mengkombinasikan, mengkombinasikan. mengganti aplikasi dengan banjata ini juga sudah malah tidak menarik ya. Ya, itu Tugas juga rumah ini rumah juga tidak bukan. menarik. Ini menambah Memperpanjang durasi apalagi itu, bukan. Pak. Oke, B, Pak. siap. 47 seorang guru masih dengan menggunakan interaktif online, namun merasa sampai konsepnya abstrak karena jarang mengaitkan dengan pengalaman nyata lah ini dan konteks lokal. Ya. Strategi yang tepat. Satu, menambahkan durasi video, jelas tidak cukup. B, Pak. B. Durasi. Mengintegrasikan studi kasus lokal yang relevan dengan praktek nyata. B. Oke. Mengurangi penggunaan teknologi interaktif dan mengganti dengan Yang ceramah. ceramah bukan. Memberikan tugas membaca, mencontoh, ya. Memberikan tes tulis lebih sering, capek. Ya. Best Jadi practice yang tepat tadi. yang ini, gitu ya. Ya. Integrasikan. 48. Seorang guru menggunakan platform e-learning untuk tugas kuis dan reflektif, ya. Banyak mendapat nilai tinggi tanpa menunjukkan perubahan. Nilainya tinggi tapi kok hasil nyatanya tidak sesuai. Ya. Maka dianggap tugas online dan kuis itu kurang efektif dan pembentukan akhlak. Betul. Strategi yang tepat dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas akhlak. Pertama, mengganti kuis dengan ujian tertulis. Ya, sama aja. Memadukan evaluasi formatif melalui pengamatan. Mungkin itu bisa menambah itu. jumlah kuis online. Iya, yang B itu. Mengurangi dengan tes praktek langsung juga mengurangi ini juga enggak. Jadi yang paling relevan yang ini ya. Memadukan. Tinggal 2. 49. Mengajar konsep makna abstrak sebenarnya mencoba mengaplikasi AI berbasis chatbot. Ya. Maka siswa menjadi sangat bergantung. Pak Fajar menyadari bahwa membantu ya kurang menantang karena sangat kemudahan. Sulit Pak itu Pak Yang menurut saya. dilakukan tetap mengembangkan guru daerah ini adalah Itu saya mendorong siswa. apakah yang pertama menonaktifkan? Salah. Mendorong Pak, mendorong menaik hanya setelah mereka sendiri. Yang B menghapus itu. semua sumber teknologi AI. Bukan. Keluar kelas. Mendorong Pak. Membatasi jumlah pertanyaan. Namun lebih relevan ya. Jadi boleh dilakukan setelah melakukan pekerjaan mereka sendiri. Tuh. Terakhir. 50, Bu Lina mengajar bahasa kelas 10 yang memberikan tugas menulis teks dengan bantuan AI Writing Tool. Sangat baik, tapi ketika diskusi tidak bisa menjelaskan. Nah, ternyata AI itu bagus, tapi ternyata tidak bisa maksimal. Baik. Iya. Maka yang tepat adalah melarang penggunaan AI. Kalau dilarang toh ya enggak mesti, kadang anak tetap meminta menulis teks editorial. C Pak. C. Mengintegrasikan. C. Mengintegrasikan. Mengganti tugas dengan sudut ganda. Biar siswa apalagi. Ini juga enggak. Tanpa lagi. Berarti yang paling moderat ini. Nah, jadi itu Bapak Ibu untuk soal-soal yang Bapak Ibu telah kerjakan kemarin. Bapak Ibu sudah tahu caranya menjawab, tinggal bagaimana memantapkan pengetahuan. Dan tentu
Ya berdoa yang khusyuk. Suara apa itu? Ada Suara es musik. krim. Yang studi kasus Bapak. Gimana? Yang studi kasus. Kalau sudah kasus gimana Bapak Ibu? Sulit Pak, nggak bisa ngarang. Oh gini, sebenarnya gampang itu ya. Iya, Sebentar ya, gimana tuh, coba Pak? saya kasih contoh ya. Oke, siap. Sebentar Bapak Ibu, saya Ya, kemarin jawabnya yang penting penuh, Pak. Iyo. sebentar Bapak Ibu. Nah, sebentar Bapak Ibu. Mana ini ya? Nih, sebentar saya downloadnya dulu. Nah, ya, sebentar. Saya kayaknya sudah download, cuma saya cari kok nggak ketemu. Nah, nah nih. Saya akan share. Oke, ini saya share dulu. Ah, pertama begini Bapak Ibu. Jadi, misalnya ya, misalnya Bapak Ibu nanti kan dihadapkan pada banyak pilihan judul atau tema ya. Ya, Pak. Bapak Ibu bisa ada tema media, LKPD, strategi, dan nilai. Nah, masa yang dihadapi apa, kemudian solusinya apa, kemudian bagaimana hasilnya, terus apa pelajaran atau nilai-nilainya. Misalnya masalah media pembelajaran. Bapak Ibu itu apa menjelaskan tentang haji gitu ya, haji. Nah, haji itu Bapak Ibu kesulitan menjelaskan tentang cara tawaf, kemudian cara sa'i dan sebagainya. Nah, maka kemudian Bapak Ibu menggunakan media YouTube, ya kan? Nah, itu. Kemudian gimana keberhasilannya? Ternyata anak-anak muda mendapatkan visualisasi, mendapatkan gambaran yang nyata. Kemudian ketika ditanyakan pemahamannya menjadi mudah, misalnya begitu. Maka hikmah yang dapat diambil apa? Bahwa ternyata media itu dapat mendekatkan yang jauh, dapat memberikan gambaran yang apa jelas terhadap sesuatu yang abstrak, yang tidak diketahui sebelumnya. Nah, itu hikmah yang bisa diambil. Itu ya. Atau ini jadi sama dengan tadi itu ya, Bapak Ibu saya kira kan sudah mendapatkan ini juga ya, template-nya gitu ya. Nah, misalnya ini jadi permasalahan apa yang dihadapi. Kalau tadi kan terkait dengan misalnya media, ya mungkin Bapak Ibu kaitannya dengan strategi pembelajaran. Misalnya kemudian menggunakan alternatif diskusi, menggunakan alternatif bermain peran, ya, menggunakan alternatif penggunaan media
apa ini media langsung mendatangkan barangnya misalnya begitu. Nah, itu sebagai salah satu upaya gitu ya. Jadi permasalahan apa, kemudian bagaimana Bapak Ibu cara menyelesaikannya, terus ternyata hasilnya itu bagaimana setelah menggunakan media itu, menggunakan metode itu. Nah, kemudian nilai-nilai hikmahnya, pengalaman yang bisa diambil apa. Ya. Nah, itu. Ada contoh juga yang misalnya ini, mungkin Iya, Bapak Ibu juga Mbak. sudah Terima kasih. diberikan ya. Nah, jadi misalnya hasil belajar. Jadi nilainya anak-anak itu susah memahami, dijelaskan nggak paham-paham, gitu ya. Kemudian mereka mungkin belajarnya nggak semangat, banyak yang ngantuk, ya. Akhirnya Bapak Ibu membuat menggunakan lagu, mungkin menggunakan diskusi, mungkin Bapak Ibu menggunakan media audiovisual, nah kan gitu ya. Itu. Nah, hasilnya gimana? Ternyata anak-anak semangat, anak-anak itu menjadi gemar bertanya, anak-anak itu banyak memberikan tanggapan ketika ada pertanyaan. Nah, itu misalnya hasilnya. Nah, berarti nilai atau hikmahnya apa? Maka untuk membuat pemahaman mudah, membuat anak-anak semangat dan sebagainya itu antara lain digunakan media yang menarik, digunakan metode yang bisa membangkitkan keikutsertaan anak, kan begitu. Jadi, Ada lagi. itu di antara contohnya ya Bapak Ibu. Saya kira kan Bapak Ibu sudah sangat mungkin banyak ya pengalaman sehari-hari yang mungkin ketika mengajar Bapak Ibu pasti pernah mengalami itu dan kemudian menerapkannya gitu ya. Itu. Misalnya Bapak Ibu menggunakan PowerPoint, itu bisa juga media kan itu. Ya. Jadi banyak hal. Atau mungkin Bapak Ibu menggunakan metode outing kelas. Ya, atau menggunakan proyek. Misalnya begitu. Saya kira dengan pengalaman Bapak Ibu yang sudah mengajar lama, masalah itu pasti pernah ada dan Bapak Ibu juga mungkin punya pengalaman yang pernah. Jadi seperti itu Bapak Susah Ibu. merangkai kata-katanya, Pak. Gimana? Susah di merangkai kata-katanya, Merangkai Pak. kata. Iya. Gabung Gini. kan merangkai, Pak. Kata-kata yang tepat itu seperti apa? Kalau bahasa Dihafalkan, sendiri sih Bu, bisa. dihafalkan. Iya. Ada di internet, Bu, banyak, Bu, di internet. Waktunya cuma 30 Contohnya di menit. internet banyak, Bu. Soalnya studi kasus tuh nggak langsung mengarah ke situ. Maksudnya itu dibelit-belit gitu biar kita mencari apa namanya kata kuncinya. Oh ini media pembelajaran atau Strategi. Dilihat ujungnya. Dikaitkan saja, Mas. Dilihat ujungnya. Nanti kalau sudah ke 2, 3, 4 baru tahu. Kalau yang pertama itu bingung. Iya. Bapak Ibu ini kan disuruh bikin studi kasus kan ya kan? Iya. Iya. Ya, Pak. Ini kan karangan Ibu sendiri, Bapak Ibu sendiri kan, hanya dikasih misalnya temanya tentang media, temanya tentang metode kan gitu ya? Tidak, Pak. Ada soalnya. Oh, ada soalnya. Iya. Iya, soalnya Ya, enggak bahasa seperti Jepang anak itu. kecil, Bu. Soalnya ya panjang, kita tinggal itu Ada tulisannya media, Bu, itu. Oh, Kayaknya itu cuma Kata mengecoh kuncinya aja, di Bu. situ. Iya, kita Oh, juga gitu ya. disuruh nyari kata Terus kunci, Pak. Itu media yang nomor 3 apa ada strategi. media dan strategi. Saya Oh, gabungkan, ngoten mawon. model hot, Bu, pertanyaannya. iya, iya, iya. Mengecoh aja sih. Itu mungkin apa ya? Ya Bapak Ibu perlu berlatih aja kalau misalnya sulit itu ya coba kan latihan ya. Jadi Bapak Ibu bisa tanya ke Siapa? temannya, oh ini arahnya kemana? Gimana di rumah? Ya. Nah, saya kan tidak tahu contoh soalnya ya. Kalau misalnya Bapak Ibu punya contoh soalnya mungkin bisa kita
kita bahas di sini gitu ya. Misalnya ada nggak Bapak Ibu yang punya contoh soal di situ? Contohnya deskripsikan tentang apa namanya kesulitan belajar gitu Pak dalam lingkungan sekolah. Nah, kalau Itu cuman itu ada kan itu. gampang, Pak. Terserah sesuai Ya. dengan konteks Bapak Ibu. Nah, itu Betul, nanti ya. berkaitan ke nomor 2, Pak. Upaya yang Anda lakukan kayak gitu toh. Nah, itu kalau Yang penting di tidak sesuai. Gak usah Iya. bingung yang penting di awalnya Bu, Misalnya, di awalnya misalnya udah nih ya, selesai. kesulitan yang dihadapi itu misalnya Jenengan ngangkat karena cenderung materi apa gitu loh Bu. Nanti Nanti kan kan di upaya situ tinggal di soal melanjutkan. di soal itu di ujung soal Harus itu nyambung dari awal sampai terakhir dia Bu. ya, misalnya begini ya. Ini ada contoh tadi ya. Ya, gimana Pak Ahmad? Misalnya gini coba sebentar. Sebentar, coba ini ada. Nah, itu kata-katanya dinilai atau tidak atau langsung dihitung dari karakternya itu. Iya Pak. Sebentar. Ya harus berkaitan, Bu. Dari awal sampai akhir. Iya, maksudnya kata-kata kan itu mungkin enggak urut atau gimana gitu Pak. Itu memang apa ya? Ya mungkin ada kaitannya dengan keterampilan bagaimana kita menyusun sih itu ya. Kalau Iya. Kata-katanya itu tadi merangkai kata. Nah, Bapak Ibu itu harus sering bikin status ya di WA supaya terlatih kan gitu ya. Iya. Beda Pak, statusnya Pak. Zaman dahulu itu buku harian. Kalau curhat pinter ya Bapak Ibu ya. Betul. Seperti Iya, ini. betul, Bu. Saya mengajar kelas ini, materi ini lebih panjang, Bu, malahan. Nah, misalnya gini, ini nih Bapak Ibu. Mungkin sudah pernah dapat contoh ini. Belum Pernah, Pak. Bang. Belum, Nah, Pak. sebagai guru, masalahnya dihadapi sebagai guru mata pelajaran fikih, misalnya gitu ya. Boleh nih di-share, Pak. Lebih panjang, Menghadapi betul. tantangan menciptakan suasana belajar menarik. Salah satunya adalah minat, misalnya gitu. Anak-anak cenderung pasif, ini ya, pasif di kelas, sulit memahami materi. Nah, misalnya gitu. Sering banyak izin ke belakang, misalnya begitu. Kan itu bisa dikemukakan. Iya, sering. Nah, terus apa yang dilakukan? Nah, misalnya Bapak Ibu menggunakan metode PowerPoint, apa media PowerPoint, ya. Ada penggunaan video, ya. Kemudian bikin Canva atau bikin Google Form, misalnya begitu, ya. Ya, Sehingga ditampilkan video animasi, ya, animasi menggunakan puisi, betul. misalnya begitu itu bisa dikemukakan ya. Itu. Misalnya materinya dicarikan dari peristiwa sehari-hari, misalnya begitu. Kan gitu. Melalui Kan? diskusi. Nah, atau kalau metode berarti menggunakan diskusi kan gitu. Ya, Nah, Pak. setelah beberapa minggu menggunakan media ini terlihat mulai perubahan positif ya, minat meningkat, kemudian antusias. Nah, ternyata nilainya kemudian juga meningkat juga, misalnya begitu. Hasilnya. Nah, berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya, kalau begitu, pembelajaran itu harus dilakukan dengan sesuatu yang mudah untuk menarik siswa, kemudian kontekstual, kemudian visual, gitu misalnya. Belumnya lahirnya ya. Hah? Jadi begitu contohnya, Bapak Ibu. Kan banyak ya, misalnya gini. Kencang nggak? Saya itu dulu pernah ngajar SKI. Dulu ketika belum ada proyektor, saya itu ngajarnya pakai overhead proyektor UHD. Nah, jadi saya ketika menjelaskan materi itu pakai skema, pakai mind map. Saya tayangkan di papan tulis, sehingga anak-anak menjadi tertarik. Kemudian ketika menjelaskan peta, ya itu saya ambilkan materi dari buku-buku lain yang nggak ada di buku. Nah, saya tayangkan, mereka menjadi tahu. Nah, menjadi menarik itu. Misalnya peta tentang Madinah, peta tentang Makkah, tentang Persia, nah, supaya tahu. Nah, misalnya seperti itu. Nah, jadi saya kira Bapak Ibu banyak ya hal-hal yang mungkin ditemukan ketika pembelajaran dan menjadi solusi begitu. Itu ya.
Itu Bapak Ibu ya untuk studi kasus. Siap, Jadi Pak. Siap, Pak. Bapak Ibu kalau ingin dapat informasi coba aja cari di web ya, di internet tuh saya kira juga banyak contoh-contoh. Intinya latihan, Pak ya. Iya, latihan Bapak Ibu. Apa? Latihan memakai data. Kalau kita ya sama dengan ini kan kalau kita sering ini lama-lama kan diasah. Pisau itu loh, pisau kalau diasah kan tajam. Bapak Ibu kalau ingin tajam di bidang itu ya sering membaca, latihan. Itu Bapak Ibu ya, saya kira untuk hari ini. Iya Pak, oke Pak, terima kasih Pak. Saya sendiri Ahmad Solihuddin, kalau di UIN Kediri itu mengajar di pendidikan bahasa Arab. Kebetulan saya di Ma'had Al-Jami'ah, di Ma'had kampusnya juga. Tapi tinggal saya di Jombang, Bapak Ibu, di Cukir, dekatnya makam Gus Dur, Bapak Ibu kalau Cukir. saya Bangka Belitung, Pak. Gus Dur, ya, Saya juga Jombang, Bapak. Ya, oke. Sering ke sana, Bapak dosen saya. Cukir gang berapa? Beli mampir Pak kalau ke sana Pak. Beli mampir. Iya, silakan. Kalau Bapak Ibu ke Gus Dur, dari pintu gerbang Gus Dur itu jalan kaki 200 meter udah rumah saya, Bapak Ibu ya. Kiri ke kanan, Pak. Beres. Bapak Ibu kalau bawa kendaraan parkir di rumah, nanti mandi-mandi di situ, mau istirahat boleh gitu ya. Pak Estu tuh, Pak. Loh, Terima kasih, Bapak. gimana? Iya, di situ. Tanya aja. Misalnya Saya sering rutinan, Pak. Dari pintu gerbang ke selatan atau utara, Pak? Ya, pintu gerbang makam itu belakang. Ya, belakang. Kita ke kiri. Jualan itu loh, nanti ke utara. Oh, ke utara. Meter ya, Pak. Nanti saya tanya Ahmad Solihuddin, Bapak Ahmad Solihuddin. Ya, Ahmad Solihuddin yang ngajar di Kediri. Tanya aja satpamnya security mungkin ya, mungkin ada yang kenal. Saya kira kalau satpam yang lama insya Allah kenal, tapi kalau yang baru mungkin dia karena baru ditugas mungkin tidak tahu. Ya. Jalan yang menuju Kuaron ya, Pak ya. Bapak besok itu ya ngisi Zoom lagi ya, Pak ya. Apa nggak selesai dah? Sudah habis. Di TO-nya 8 lagi. TO-nya sudah full, ampun. Belajar mandiri mawon. Enak, Pak. Yang penting Terima kasih, Pak. Ya, yang penting Bapak Ibu kan sudah latihan gitu ya. Ya memperbanyak latihan kalau ada waktu longgar. Latihan soal ya, mengerjakan soal itu. Masuk di otak kami, Pak. Ya. Penjelasannya masuk di otak kami. Jadi Sama pahami, aja Bapak Pak. Ibu ya. Sama aja. Yang Penjelasan penting Pak dosen mudah ini dipahami. ini insya Mana Allah Febri? Bapak Ibu ya, saya rekam. Febrinya mana? Nanti boleh saya Betul, Pak. share ya, saya share ke Bapak Ibu. Terima Saya kasih, Bu, rekam. Pak. tinggal ini aja. Nanti Terus kalau Bapak beneran? Ibu mau nostalgia bisa diputarin ya. Ya, terima kasih Bapak. Saya nanti Terima boleh kasih, Bapak. dikirimi salah satu nomor kontaknya Bapak Ibu ya. Nanti Ya, saya terima kirim kasih, Pak. linknya ini ya. Kalau nomor saya boleh saya tulis di sini ya, 081 553 10 10 10. Cantik Minta nomornya, Pak. kesimpulannya Pak, kesimpulannya Bapak Ibu berlatih ya, latihan soal, membaca, pokoknya kalau ada waktu longgar itu, dan jangan lupa sholat malam, sholat sunnah, ya. Berbuat baik kepada siapapun yang dijumpai, insya Allah, lancar semuanya. Saya kira itu Bapak Ibu ya, terima kasih banyak. Mohon maaf ada yang kurang, mudah-mudahan semuanya lulus, ya lulus dan sehat. Amin, amin ya Bapak. Pangapuntenipun Pak Dosen. Kita tutup dengan bacaan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Amin Allahumma amin. Saya kira itu Bapak Ibu, terima kasih banyak. Saya akhiri, kurang lebihnya maaf. Wallahu a'lam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu Pak, rezeki ini panjenengan. Lalu Bapak. Selalu Absen di mana Bu? Absen Bu? Terima kasih, Bapak. Marno. Terima kasih, Bapak.